Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beca. Membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Rakyat ialah kita. Jutaan tangan yang mengayun dalam kerja di bumi, di tanah tercinta. Jutaan tangan mengayun bersama, membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga. Mengepulkan asap dari cerobong pabrik-pabrik di kota. Menaikkan layar menebar jala, meraba kelam di tambang logam dan batu bara. Rakyat ialah tangan yang bekerja. Salah satu bait puisi karya Hartoyo Andang-Jaya yang begitu luar biasa berjudul Rakyat, menggambarkan betapa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Rakyat adalah keringat-keringat yang mengucur di bumi Indonesia. Malam hari ini saya kehadiran seorang tamu, seorang penulis, Sunardian Wirodono. Beberapa buku bestsellernya pernah ditulis oleh Mas Sunardian Wirodono, antara lain adalah Jokowi Undercover, kemudian juga ada Syair Panjang Aceh, dan juga Anonim My Hero. Ketiga buku bestseller ini bercerita tentang perjalanan panjang sejarah politik Indonesia. Seorang penulis fiksi yang juga punya imajinasi yang luar biasa tentang perjalanan politik di negeri ini. Saya akan bincang-bincang dengan Mas Sunardian Wirodono. Selamat malam Mas Sunardian Wirodono, sehat Mas? Sehat. Selamat datang di channel Dapure Agus Beca. Ya, terima kasih sekali di podcast yang agak mengejutkan karena dibuka dengan pembacaan puisi. Saya tadi khawatir kalau dibuka dengan pembacaan pantun. Nanti kita ketularan sama politisi-politisi, Mas. Ya, pantun sebagai senjata untuk mencari cawapres ya. Tidak, kalau kita memang channel ini salah satu channel alternatif yang menawarkan kepada kita semua, kepada para pemirsa, bahwa di daerah itu juga ada suara-suara rakyat yang perlu didengar oleh calon-calon pemimpin masa depan Indonesia ini. Ya, saya setuju. Mas Sunardian Wirodono, saya akan sedikit mengulik dari 3 buku yang bestseller yang ditelurkan, yang dilahirkan, yang ditulis oleh Mas Sunardian ini. Sebetulnya dari ketiganya ini bercerita tentang apa sih, Mas? Ya, saya itu penulis novel, memilih menulis novel apa yang tidak produktif. Jadi saya cenderung menulis novel kalau ada misalnya Anonim My Hero ya. Anonim My Hero itu saya tulis pada 2004. Itu berkaitan dengan Pilpres waktu itu. Ini tentang perubahan sejarah politik Indonesia dari zaman Orde Baru ke Reformasi 98. Jadi ini kisah tentang reformasi yang ketika itu terjadi, kemudian ada semacam kebingungan setelah itu apa. Jadi ini fase pertama perubahan besar yang saya pikir banyak banyak mempengaruhi sejarah politik kita ya, dari Pak Harto terus kemudian ke 98 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Terus kemudian kalau yang Syair Panjang Aceh itu berkaitan dengan perjanjian damai Aceh dengan GAM ya, dalam hal ini GAM dengan pemerintah Indonesia gitu. Dan kemudian tentang sejarah DOM, yang sejarah DOM itu ternyata bukan hanya persoalan politik militer, daerah operasi militer operasi militer ya, tetapi di situ juga
ada kaitan dengan persoalan apa ya, tentang katakanlah duit misalnya gitu ya. Duit, ada persoalan duit yang ada di situ, yang itu juga tidak kalah gilanya dengan terjadinya bagaimana pemerintahan Soeharto pada waktu itu memperlakukan Aceh gitu ya misalnya. Ini khusus Aceh dari sejak zaman kerajaan mereka, terus kemudian sampai pada Cut Nyak sampai kemudian ke Dom. Dan tetapi saya lebih pada persoalan kemanusiaannya sebetulnya, lebih pada kemanusiaannya. Terus yang terakhir, Jokowi Undercover, ini saya harus disclaimer dulu. Jokowi Undercover ini bukan yang ditulis anak Semarang itu. Bukan Bambang Tri itu, bukan. Bambang Tri bukan. Yang masuk penjara itu. Meskipun saya kena dampaknya. Oh begitu. Dampaknya apa? Dampaknya banyak orang yang pesan buku saya. Iya. Buku ini 1000 halaman. Iya. Tapi ada juga yang begitu pesan, terus kemudian dia terima, dia maki-maki saya karena isinya menipu. Tapi sudah terlanjur laku ya. Tapi terlanjur. Karena dampak positif ini. Ya, mungkin dia menganggap bahwa ini yang berkaitan dengan fitnah-fitnah tentang Jokowi. Iya. Kalau Bambang Tri itu kan 2016. Betul. Saya 2014. Artinya siapa yang memakai judul itu kan sudah ketahuan siapa. Betul, ya. Misalnya gitu kan. Ya beberapa kali ya karena isu itu ya tadi seperti yang dikatakan Mas Agus tadi, ada dampak positif, saya ikut laris gitu. Ikut laris. Kalau ini tentang sejarah politik Jokowi ya. Jokowi ini saya ibaratkan kayak anak bajang, Mas. Anak bajang, dia tidak punya sejarah darah biru. Kita jadi ingat bukunya Romo Sindunata ya. Ya, anak bajang menggiring angin. Nah, Jokowi itu juga kayak anak bajang yang menggiring angin. Dia enggak, katakanlah dia bukan orang partai, katakanlah. Betul, misalnya seperti itu. Dia tidak punya backup apa-apa dalam konteks politik ya. Tidak punya darah biru. Dan kemudian juga waktu itu berhadapan dengan Prabowo misalnya gitu kan. Yang ini adalah darah biru misalnya. Betul, gitu kan. Kita tahu jauh sebelumnya ketika dia masih berapa tahun ya, 2 tahun menjadi gubernur DKI itu kan. Ini kan sangat fenomenal, Mas. Dia sangat fenomenal dan itu menggerakkan kita semua dengan sukarela. Itu kita merasakan betul-betul menjadi relawan. Betul. Barangkali ini yang sebetulnya dikatakan people power yang sejati itu seperti ini barangkali ya. Saya kira iya, karena kekuatan rakyat ya. Iya, karena begini Mas, kalau kita melihat setelah reformasi 98, kita kan juga tidak melihat apa nih yang berubah nih, apa. Kita nggak ngerti gitu. Kita nggak ngerti siapa yang muncul di situ. Nggak ada daya gugahnya. Betul. Nah, kalau rakyat yang sudah bosan dengan persoalan politik itu melihat Jokowi itu jelas dari sejak dia wali kota, dari yang pertama terus kemudian fenomena dia di periode kedua dia berapa ya 90% atau apa dia mendapat suara segitu itu kan dahsyat ya. Terus bagaimana reputasi dia sebagai wali kota di Solo sehingga kemudian dia ditarik ke Jakarta misalnya gitu kan, ditariknya juga oleh Prabowo juga misalnya gitu kan. Karena track recordnya jelas. Nah, track record ini yang kemudian dibaca rakyat biasa, rakyat jelantah istilah saya, itu melihat hal ini, Mas. Itu yang tidak bisa dibaca dari tokoh-tokoh yang lainnya atau yang sebelumnya. Reputasi, catatannya jelas gitu. Kita bisa melihat bagaimana ketika dia menjadi gubernur. Sebelum dia dia dicalonkan jadi presiden, itu dia sudah membuat perubahan yang besar, Mas. Perubahan yang besar, meskipun pada titik akhirnya ya ini bukan sesuatu yang disukai oleh siapa? Ya oleh para staf di Pemda sendiri yang selama ini berada di zona nyaman gitu. Betul. Nah, ini problem nih. Ternyata
orang yang berniat baik mau memperbaiki itu belum tentu mendapat dukungan backup dari birokrasinya misalnya semacam ini. Ini apa? Ya ini perubahan. Perubahan itu artinya ada yang diuntungkan karena dengan perubahan itu dia bisa nasibnya berubah, misalnya berubah lebih baik maksud saya. Tetapi ada kelompok yang dirugikan karena zona nyamannya terganggu. Betul, ya. Misalnya semacam itu. Nah, dari buku-buku yang ditulis oleh Mas Sunardian ini, sebetulnya Mas Sunardian mau bicara apa loh? Apa yang ditawarkan kepada saya pemerintah atau kepada khalayak publik begitu? Ya, saya lebih meminta ini Mas, meminta tanggung jawab ya. Betul. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara terhadap rakyat gitu. Apa nih? Ya karena segala sesuatunya itu mau tidak mau sekarang ini dalam proses perubahan ini itu pemerintahlah yang membuat segalanya gitu. Betul. Membuat segalanya itu dia punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, dia punya kekuasaan yang bisa jadi tidak terbatas misalnya gitu ya. Sementara yang terjadi di bawah itu belum paralel, belum bersama-sama gitu kan. Dan karena tidak ada pendidikan politik juga gitu. Sementara saya selalu ingat pesan Bung Karno itu rakyat kuat, negara kuat. Rakyat kuat itu apa? Ya rakyat yang terdidik, rakyat yang katakanlah disiplin, rakyat yang pembelajar, rakyat yang kritis dalam pengertian dia punya daya literasi. Literasi itu kan bukan hanya membaca buku Mas, betul, tapi kemampuan mengolah informasi menjadi sesuatu yang difahami dan itu bisa menggerakkan. Nah ini kan seharusnya yang melakukan pendidikan itu kan mereka ya para elit ini. Kenapa? Ya karena ada proses yang tidak sama. Ketika dulu diskusinya antara Bung Karno dan Bung Hatta itu kan soal kita kapan merdeka. Bung Hatta mengatakan bahwa kita harus mendidik rakyat kita dulu. Bung Karno bilang tidak bisa, sampai kapan gitu kita menunggu rakyat pinter itu. Ya istilahnya learning by doing gitu kan. Kita oke lah kita berjalan, makanya waktu itu yang dilakukan oleh Bung Karno untuk pemberantasan buta huruf, dia yang mempelopori melakukan gerakan untuk pemberantasan buta huruf gitu. Itu Bung Karno yang memimpin langsung. Kenapa ya? Karena rakyatnya waktu merdeka itu yang buta huruf itu boleh dikata sampai di atas 70% Mas. Itu mungkin data yang agak optimistik ya. Mungkin jumlahnya lebih gede lagi gitu ya. Nah itu problemnya. Artinya para elit ini yang saya tidak tahu, mungkin karena mereka juga datang dari kalangan yang lebih atas ya, mereka bisa sekolah. Dulu kan sekolah kan hanya untuk kelompok tertentu Mas. Para elit ini mereka bisa sekolah sampai sekolah ke luar negeri, menjadi sarjana, menjadi doktor, dan mereka kemudian yang berimajinasi tentang negara. Itu kan mereka yang merumuskan. Yang muncul katakanlah misalnya dari sejak Sumpah Pemuda, itu kan orang-orang terpelajar Mas. Rakyatnya kan belum tahu apa-apa Mas, soal makan aja masih problem Mas. Pakaian masih problem dan seterusnya kan kebutuhan pokok aja, kebutuhan dasar saja belum. Nah ini elit ini apa tanggung jawabnya? Ketika Bung Karno tahun berapa itu mengeluarkan tentang rumusan semacam repelita, tapi yang 3 tahun itu, waktu itu Bung Karno memproyeksikan pada tahun 1975 Indonesia sudah akan lebih maju dibanding Jepang, karena ada rencana pembangunan yang jangka panjang begitu Mas. Apa saja ini yang harus dilakukan, urutannya begini. Tapi kita tahu bahwa Bung Karno juga musuhnya banyak.
yang kemudian oleh Soeharto dituangkan dalam GBHN barangkali ya. Iya seperti itu. Ada banyak ide-ide Soekarno yang diambil oleh Pak Harto ya, misalnya termasuk Golkar segala macam itu ya, termasuk dui fungsi ABRI misalnya. Betul, yeah. Golongan fungsional utusan daerah dan sebagainya misalnya gitu kan. Tapi ada yang dihilangkan misalnya, yang kemudian nanti kita bisa bicarakan tentang konsep negara liberal, negara federalis misalnya, sampai kemudian dihilangkannya MPR, fungsi katakanlah misalnya fungsi MPR itu kalau dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada juga utusan golongan yang sekarang mungkin berubah menjadi DPD, tapi DPD ini kan lebih mewakili personnya, Mas. Betul. Kalau dulu itu ada yang dimaksudkan itu perwakilan dari utusan adat. Dulu ada utusan golongan, ada utusan daerah dan adat, Mas. Ya. Adat ini penting. Betul ya. Adat ini misalnya adat apa nih? Adat Aceh, adat Dayak, adat Papua, adat Jawa, dan sebagainya. Ini mereka ini kan punya wisdom, punya kebijakan dari leluhur. Yang itu yang dimaksudkan oleh Bung Karno, bagaimana itu bisa menstimulasi konsep demokrasi Barat. Karena ya kita kan latar belakangnya berbeda, kita nggak bisa menerapkan demokrasi Barat secara 100% plek, enggak, karena kita juga punya latar belakang kebudayaan, apalagi latar belakang budayanya sangat beragam, Mas. Kalau negara-negara lain mungkin mudah itu karena homogen, karena sama ya. Di Indonesia kan macam-macam. Mas Agus tahu kan di Papua itu satu suku yang cuma berapa orang, 50 orang misalnya, ini dengan tetangganya juga bahasanya sudah beda. Betul. Gitu kan. Jawa aja ada Jogja Solo aja beda. Betul. Semarang Jawanya beda, belum lagi Tegal, belum lagi Banyumasan gitu. Itulah sebabnya Soekarno mengatakan kebudayaan sebagai jalan politik ya. Iya betul, betul. Nah, Oke, Mas Sunardian, di masa Orde Baru kita tahu betul bagaimana negara jarang hadir di tengah-tengah rakyat. Jarang hadir di tengah-tengah problematika rakyat. Kemudian masa itu dipangkas oleh kemunculan Jokowi pasca reformasi ya. Di mana 2009 itu merupakan pemilu pertama secara langsung kalau nggak salah ya. 2004 ya. 2004 pemilu secara langsung. Nah, Pilpres secara langsung. Pilpres secara langsung ya. Nah, di masa Jokowi itu mampu mendobrak kebekuan politik, Mas ya. Nah, kira-kira apa tanggapan dan pandangan Mas Sunardian pasca Jokowi ini nanti? Apakah ada calon pemimpin masa depan, calon pemimpin negeri ini yang mampu tanda kutip mengadopsi gaya-gaya stylenya Jokowi, gaya kepemimpinannya, gaya politiknya dan sebagainya. Oke, untuk menurunkan tensi politik ini kita perlu ngeruput kopi kita dulu, Mas. Ayo Mas, silakan kita seruput dulu kopinya. Wah, tensi sana ya. Wah, top ini. Wah, gimana pandangan Mas Sunardian? Nanti pasca Jokowi ini tentu kita juga butuh pemimpin yang ya paling tidak gaya-gaya politiknya, gaya kepemimpinannya, kemudian sustainable pembangunannya kan perlu kita amankan negeri ini. Kalau politik itu memakai teorinya pompa bensin, wah itu celaka Mas. Kita mulai dari nol ya Mas, gitu kan celaka itu. Nah supaya kita tetap terjaga. Itu yang ngomong gitu itu siapa itu? Tukang pom bensin. Oh, tukang pom bensin. Kita mulai dari nol ya Pak. Gitu ya. Nah jangan sampai negeri kita itu. Tapi masa tukang bensin di Tokyo TV ngomong gitu. Kayaknya kemarin baju punya ya. Dan seragam uang pom bensin itu merah ya. Betul. Gimana menurut pandangan Mas Sunardian untuk kedepannya ini bagaimana ini negeri ini? Tentu kita butuh sustainable pembangunan, Mas. Ya, sayangnya kita itu kan tidak punya
tidak punya GBHN ya. Betul. Ya. Yang pada zaman Soeharto itu ada. Ya. GBHN itu menarik, tetapi lepas dari persoalan bagaimana Soeharto membikinnya ya, tetapi itu menarik karena itu bisa menjadi semacam panduan gitu. Jadi karena problemnya gini, saya ingat yang dikatakan Jokowi di Musra ya tentang beliau mencontohkan apa yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin ya. Setiap ganti presiden itu artinya apa? Ganti semuanya. Ganti orientasi pembangunan, ganti kebijakan politik dalam negeri dan politik luar negerinya misalnya gitu kan. Yang itu artinya apa? Ya seperti tadi kita katakanlah misalnya kalau misalnya anak sekolah ini sudah perjalanan dari kelas 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Ganti presiden mulai dari kelas 1 lagi. Kapan lulusnya misalnya gitu. Kapan lulusnya? Kemudian beliau mengatakan bahwa membangun negara ini bukan seperti orang menarik poco-poco di mana maju mundur gitu kan. Makanya kemudian muncul idiom kita mulai dari nol itu misalnya. Beliau mencontohkan apa yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin ya. Jokowi saya pikir seorang pembelajar yang baik ya. Dia tahu tentang geopolitik internasional yang membuat dia tahu dia punya lawan diskusi yang menarik ya, lawan diskusi yang di luar mainstream, di luar KSP gitu kan. Beliau kan seorang pendengar yang baik dan pembelajar yang baik karena itu. Nah, dia menggambarkan bagaimana negara-negara di Amerika Latin itu meskipun dia punya sumber daya alam dan sebagainya misalnya gitu ya, tapi tetap apa ya istilah beliau itu middle income trap gitu kan. Jadi negara menengah yang tetap di situ terus. Tidak maju-maju. Nah dia tidak ingin seperti itu, maka kemudian ketika beliau mengatakan dia cawe-cawe itu konteksnya adalah bukan untuk dirinya, tetapi bagaimana Indonesia ke depan gitu. Makanya yang dibilang sustainable itu adalah bagaimana supaya kita tidak maju mundur. Bahkan ya lebih progresif lagi, Jokowi bisa mengatakan bahwa kita harus langsung masuk track ke sini. Karena kalau enggak kita akan jadi main-main negara-negara maju itu. Misalnya gini, konsep hilirisasi itu Eropa tidak setuju, Amerika tidak setuju, bahkan sudah didesak oleh IMF untuk membatalkan larangan ekspor ekspor nikel itu misalnya. Kenapa? Ya karena kalau misalnya Indonesia juga mengolah sendiri dan sebagainya, bahkan bisa mengembangkan lebih jauh, ini tentu akan berdampak pada kekuatan ekonominya. Ya, misalnya semacam itu. Maunya negara-negara ini ya sudah jual mentahan terus. Karena ketika dijual mentah dengan dijual setengah jadi aja selisihnya 20 kali lipat. Bayangkan kalau menjadi barang jadi sehingga di Indonesia akan ada pabrik komputer sendiri, pabrik mobil sendiri, yang dimana itu juga bahan bakunya di sini semua ada, Mas. Semuanya ada, dan jumlah populasi penduduk itu juga istilahnya paralel dengan besarnya potensi. Ini cuma kan soal ini saja kan, soal bagaimana mengaturnya. Saya kasih ilustrasi sedikit, Mas. Di Pulau Sebatik ya. Pulau Sebatik itu satu pulau di sebelah timur Kalimantan atau sebelah utara ya, lupa saya. Berbatasan dengan Malaysia ya. Itu satu pulau, Mas. Itu dibagi dua. Satu Indonesia, satu Malaysia. Benar. Yang banyak ditempati itu yang Indonesia. Yang Malaysia ini kosong. Bahkan ada rumah yang pas di garis batas itu. Jadi ruang tamunya Indonesia, dapurnya di Malaysia. Yang ingin saya ceritakan di situ apa? Di sini ada sumber daya alam, udang, rempah dan sebagainya. Ada sumber daya manusia, tapi nggak ada yang mengolah.
Barang-barang mentah ini dibeli oleh orang Malaysia, dia mendirikan pabrik di situ. Barang mentah dijual ke sini murah kan. SDM-nya, buruh-buruhnya dari mana? Dari Indonesia ke sini. Begitu barang itu matang, diolah pabrik mereka, masuk ke sini, nilainya sudah berbeda, Mas. Itu contoh yang paling jelas tentang bagaimana contoh Pulau Sebatik itu menggambarkan bagaimana kalau kita hanya lebih pada sumber daya alam. Artinya itu kan buruhnya dari Indonesia, mungkin ya, bahan bakunya dari Indonesia, diolahnya di Malaysia, dijual lagi ke Indonesia dengan nilai yang lebih tinggi. Iya, itu di satu pulau, Mas, dan itu nggak jauh ya, katakanlah mungkin antara Jogja Semarang mungkin jaraknya. Betul, ya. Jogja Semarang nggak jauh, tapi kita melihat perbedaan itu. Saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi gitu. Ini siapa ini yang bertanggung jawab misalnya kayak gitu. Padahal itu sesuatu yang sebetulnya ya menurut saya sederhana. Menurut saya sederhana karena saya nggak punya kepentingan. Yang membuat segala sesuatu nggak sederhana itu ketika kita berkaitan dengan kepentingan. Itu problem-problem kita itu. Problem-problem kita ada begitu banyak kepentingan yang bisa jadi ini bertabrakan, paradoks gitu, saling bertentangan. Itu yang membuat segalanya menjadi susah, apalagi kalau kita berharap bahwa bagaimana kita bisa sama-sama bersatu untuk membangun Indonesia. Itu kan kayaknya menjadi pandangan yang sangat utopis gitu ya. Jadi, tapi kalau kita ngomong tentang potensi ya, kemungkinan ya saya bisa bilang bahwa selalu ada. Saya sih optimis ya. Apakah ini nanti model-model ini bisa dilanjutkan? Bisa. Itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang abstrak. Itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang faktual, itu bisa dijelentreh kayak gitu kan. Betul. Problemnya itu kan soal lebih tadi saya katakan soal kepentingan. Ini yang membuat bargaining menjadi susah ya, perhitungannya menjadi susah. Sekarang aja misalnya gini, sebetulnya misalnya tentang presidensial threshold yang 20%. Itu secara teori politik nih Mas, itu benar. Kenapa? Karena kalau misalnya semua orang boleh nyapres nih Mas, tanpa ada batasan threshold itu tadi. Threshold tadi ya misalnya kita, itu nanti kalau misalnya dia menang, dia tidak didukung oleh partai manapun misalnya. Betul. Dia bisa dibantai di parlemen Mas. Betul. Nah kalau 20% ini modal Mas. Ini modal. Sehingga kemudian nanti kalau terjadi perdebatan di parlemen, relatif tidak akan begitu kacau gitu loh. Betul. Stabilitas politik kita relatif akan bisa lebih terjaga gitu. Apalagi misalnya kita kan ya selama pemilu langsung berapa kali ini ya sejak pasca 98 kan tidak ada partai yang mayoritas. Betul. Tidak ada yang punya kemenangan mutlak kayak Golkar ya. Betul ya. Golkar pernah 70%, tapi hanya dalam 2 tahun Mas. Pemilu 97 itu Golkar itu 74%. Tapi pemilu 99 dia cuma 20-an persen. Sementara PDI 35%, 34% waktu itu. Tapi pada pemilu yang kedua pada 2004 PDI kalah. Betul, ya. Golkar menang misalnya gitu. Jumlahnya ya cuma sekitar itu. Nggak ada yang lebih dari 25%. Artinya apa? Artinya tidak ada kekuatan yang dominan di situ. Ya. Itu artinya kalau misalnya sekarang aja nih PDIP bisa mengantongi, bisa nyalonin presiden sendiri misalnya gitu. Golkar yang cuma berapa nih, 19 atau berapa, taruhlah misalnya, ini butuh dukungan partai yang lain. Ini sebetulnya menarik dari konsep yang dikatakan Bung Karno tentang gotong royong itu misalnya semacam itu ya. Tidak ada sesuatu yang dominan itu kan mengajarkan pada kita supaya satu sama lain bisa melihat
apa ya, tujuan terbesar kita apa gitu loh. Betul. Oke, Mas Sunardian, seperti yang Anda ilustrasikan tadi di Pulau Sebatik tadi misalnya, artinya bahwa Mas, saya berarti boleh silakan monggo. Di sini. Artinya bahwa negeri ini tidak hanya butuh keberlanjutan, tapi butuh percepatan, Mas. Nah, sebelum kita menginjak ke Copras-Capres dan Cawapres ini, kira-kira kriteria calon pemimpin masa depan itu seperti apa menurut pandangan Mas Sunardian? Kalau kita sudah punya role model Pak Jokowi ya, yang mampu mendobrak kebekuan politik, mampu melawan Uni Eropa dan sebagainya. Tentu ini perlu keberlanjutan kan, Mas? Nah, mungkin saya perlu garis bawah dari Mas Sunardian. Kira-kira kriterianya seperti apa ini? Saya sih mengikuti Pak Jokowi, ya pemimpin yang berani. Iya. Kalau enggak, dia akan ngikut saja. Kamu nggak boleh ekspor nikel misalnya. Ya tadi misalnya pelarangan ekspor bahan mentah tadi, misalnya nikel, bauksit dan sebagainya misalnya gitu. Dia akan nurut saja. Padahal Jokowi itu sudah bisa sampai ngomong soal geopolitik internasional, Mas. Artinya dia tahu pemetaan. Konstelasi politik internasional itu berubah. Amerika bukan superpower. Beberapa waktu yang lalu dia termasuk negara yang gagal bayar utang, Mas. Iya. Indonesia nomor 1, Mas. Setelah COVID itu ya, Indonesia nomor 1 penanganannya. Secara ekonomi kita juara. Apalagi sekarang pertumbuhan ekonomi itu ada di Pasifik ya, Mas ya. Ya betul. Misalnya sekarang Cina nih misalnya. Cina itu sekarang bisa menjadi juru damai dari negara-negara di Timur Tengah. Betul, ya. Misalnya semacam itu ya. Jadi ada perubahan yang besar-besaran seperti itu. Sementara Uni Eropa misalnya yang mereka sibuk dengan problem-problem mereka sendiri. Karena misalnya gini, di Prancis aja misalnya, sekarang terjadi demo besar-besaran akibat dari ada seorang anak remaja yang ditembak. Tapi saya pikir sih itu hanya dipakai sebagai momen saja, karena problemnya adalah anak-anak remaja di sana itu mereka kalah sama imigran. Imigran dari Afrika, dari Zidan itu mana itu? Ya di Timur Tengah itu. Ini mereka lebih murah dan mereka lebih cekatan, misalnya semacam itu ya. Nah sementara anak-anak Prancis ini mungkin karena dimanja dan sebagainya. Betul, ya. Artinya dari segi kompetisi anak-anak ini kalah. Mereka cari dadaan, Mas. Ya, kalah struggle, kalah survive. Iya, sebagai pribumi, misalnya semacam itu ya. Jadi petanya kan berubah begitu rubah, Mas. Kita tidak bisa ngomong lagi bahwa Amerika Serikat sebagai superpower. Dan itu sudah dibuktikan oleh Jokowi dengan pertumbuhan ekonomi kita, pemasukan ekonomi kita dibanding sebelumnya, dibanding SBY itu kalah jauh, Mas. Ini tinggi banget. Saya tidak ingat betul berapa angkanya, tapi dikatakan oleh pengamat ekonomi seperti itu gitu. Kenapa? Ya tadi karena dalam beberapa hal kita benar, misalnya termasuk dan Jokowi itu sudah menunjukkan kelasnya ya. Kalau dia bukan pemimpin yang berani, mungkin dia akan mengikuti himbauan banyak orang, lockdown. Kalau lockdown bisa jadi hancur-hancuran nih kita misalnya gitu kan. Tapi dengan model-model dia hit and run, nah ini ekonomi bawah ini, ekonomi mikro ini tetap bisa jalan gitu, Mas. Kan kita sangat bagaimanapun sangat tergantung dengan sektor informal ini, Mas, misalnya gitu. Betul. Di samping dengan strategi BLT, bansos dan sebagainya, dia kan main-main di situ sehingga ini bisa jalan gitu ya. Ini menurut para pengamat ekonomi ya, saya nggak begitu paham. Tetapi itu menunjukkan dia berani dengan keputusannya. Nah, apakah ini akan bisa ada yang meneruskan? Ya kalau kita bilang tentang kemungkinan kan tentu jawabannya ada 3. Mungkin ada, mungkin tidak, atau mungkin ada dan tidak. Kalau dalam mitologi Jawa kan mungkin Pak Jokowi ini masuk sebagai
Satrio Sinisian Wahyu, Mas. Nah, kira-kira siapa ini yang akan ke wahyon berikutnya? Kriterianya seperti apa dulu sih? Wah, itu harus kriteria pemimpin masa depan itu seperti apa sih? Kalau Jokowi kan sudah, standarnya tinggi ya. Pemimpin itu harus punya nyali, harus berani. Nah, pemimpin ke depan ini siapa yang akan meneruskan kira-kira menurut pandangan Mas Sunardian? Wah, kalau soal yang Satrio apa tadi? Sinisian Wahyu. Sinisian Wahyu dan sebagainya, saya harus ngerokok kelembak minyak. Dirokok dulu, Mas. Ya, kalau soal penerawangan, saya tidak punya kemampuan penerawangan dalam hal apa tadi yang Satrio ini, kayak Satrio Sinisian Wahyu, Satrio Piningit, Satrio bergitar dan sebagainya. Saya melihat kriteria capres nih misalnya, atau siapa yang akan meneruskan. Saya mengikuti cara pandang anak-anak muda, generasi milenial atau Gen Z lah, yang dalam DPT yang 203 juta sekian, 800.000 sekian, itu 66% kan generasi milenial nih, Mas. Cara pandang mereka sangat simpel saya kira, karena tentu itu dipengaruhi oleh lingkaran mereka ya. Lingkaran mereka itu lingkaran ya, namanya milenial tadi, lingkaran internet ya. Internet yang bisa mengubah segalanya. Kadang saya bertanya, sebetulnya yang mengupayakan demokratisasi itu siapa? Para politikus di partai politik atau Mark Zuckerberg atau elit global ya? Oligarki. Iya, dengan medsos nih, Mas. Siapa saja bisa ngomong di mana saja, kapan saja, tentang apa saja. Bahwa nanti ada resiko UU ITE dan sebagainya, itu kan kemudian. Tetapi prinsipnya adalah semua orang bisa ngomong. Doktrinnya itu semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Betul. Itu kajian yang ditulis di majalah Time itu seperti itu. Dengan adanya medsos itu sekarang lebih pada persoalan kontennya apa, dan omongan politikus itu dengan mudah di-counter, Mas. Betul. Kalau dulu kita nggak punya mekanisme nih. Dengan HP itu kita bisa meng-counter apapun. Bahkan seorang polisi yang nilang rakyat biasa gitu, direkord dengan HP, di video dengan HP, terus diposting, polisi itu bisa dipecat, Mas. Itu kan kekuatan politik kan, Mas. Itu yang kalau misalnya masuk ke lembaga politik, lembaga pemerintah, mungkin lain lagi persoalannya. Bisa jadi ya oke lah dikabarkan bahwa dia kena sanksi, tapi kita nggak ngerti kelanjutannya. Misalnya kita bisa dunia medsos ini, kalau meminjam istilahnya Dahlan Iskan, melahirkan kebenaran baru ya. Iya, itu yang menghancurkan kebenaran yang dulu absolut, Mas. Kebenaran absolut itu tuh lebih ditentukan oleh Barat. Misalnya gini, sekarang misalnya gini, Mas, tentang ukuran demokrasi. Menurut beberapa negara Barat, demokrasi di Indonesia ini masih demokrasi yang elementer, demokrasi yang masih cacat gitu. Ini ukuran siapa? Itu kan ukuran mereka. Betul, ya. Kita itu negara yang penduduknya itu masih sampai sekarang masih bermasalah dengan sembako, 9 kebutuhan bahan pokok misalnya. Di Eropa itu bisa ada parlemen yang membicarakan tentang apa, Mas? Tentang undang-undang atau aturan yang boleh atau tidak hewan bertanduk itu berkeliaran di ruang publik. Betul. Ini kan perbandingannya kan tidak imbang kan gitu. Kita masih ngomong soal sandang pangan misalnya gitu. Mereka ngomongin tanduk hewan itu, kalau yang runcing, kalau yang begini dan sebagainya, itu sudah sampai ke perdebatan politik, Mas. Jangan mengukur dengan ukuran-ukuran mereka. Kita yang harus punya ukuran. Nah, ukurannya apa? Ya tadi kalau misalnya MPR atau Undang-Undang Dasar tidak diamandemen pada zamannya Amin Rais, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita munculkan di situ ya. Misalnya ya tadi tentang utusan adat, Dewan Adat misalnya, kan kita juga punya lembaga adat nih di beberapa ya.
mereka punya kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa diadopsi sehingga demokrasi kita mungkin bisa lebih kaya, Mas. Sekarang ada banyak hal yang mentok ya. Kalau kita menerapkan undang-undang yang sangat modern, yang sangat sesuai dengan ukuran-ukuran barat, nggak ketemu, Mas. Betul ya. Misalnya semacam itu. Nah, tadi kita mau ngomong apa nih? Ini Mas, jadi kita butuh pemimpin masa depan itu yang, kalau tadi kita sudah punya role model seperti Pak Jokowi ya. Nah, ke depan ini tentu kita akan lebih maju lagi, Pak, harapan kita, Mas. Harapan kita akan lebih maju lagi. Nah, pemimpin seperti apa sih? Kan tidak hanya melanjutkan, tapi kita butuh percepatan sehingga 2045 Indonesia satu abad Indonesia Indonesia emas itu bisa menjadi target yang kita capai. Ya kalau melihat sejarah peradaban bangsa-bangsa beberapa negara itu kan seperti yang juga diyakini oleh Jokowi bahwa dalam satu abad itu hanya satu kali ada satu situasi krisis yang harus dijawab misalnya gitu kan. Nah, rentetan krisis itu kan kaitannya misalnya Jokowi itu sudah berhasil menghadapi krisis yang pertama. Krisis yang pertama apa? Krisis yang pertama ya krisis virus kemarin ya, krisis pandemi kemarin. Nah, ada dua krisis lagi apa nih? Krisis ilmu pengetahuan dan krisis peluru. Saya nggak ngerti uraian lebih jauh dari krisis peluru ini. Peluru itu belum tentu kaitannya dengan mesiu ya, tetapi lebih pada misalnya potensi energi atau apa. Nah, dalam krisis ilmu pengetahuan ini tidak lagi ada ukuran-ukuran yang bisa kita pakai, Mas, karena hancur-hancuran dengan yang namanya post-truth itu ya, post-truth ya. Kebenaran yang kayak apa ini kan sudah dipertanyakan. Bahkan teori-teori pembangunan, teori-teori ekonomi itu sudah tidak absolut lagi. Ada tawar menawar misalnya satu itu, yang kedua itu. Nah, kita akan kalau dari hitungan dari BPS yang kaitannya dengan bonus demografi itu ya, itu kan itu terbukti dari 66% daftar pemilih tetap kita adalah anak muda. Mungkin mereka yang baru satu kali, katakanlah kalau misalnya mereka ternyata adalah satu kali memilih, baru satu kalinya memilih, itu kan memang perubahan besar tuh, Mas. Ada orang dalam jumlahnya dominan nih, Mas. 66% kan dominan nih. Iya, betul. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan kepekaan yang berbeda, dengan sensitivitas yang berbeda. Ini mungkin cara pandangnya juga berbeda. Kalau mereka didewasakan dengan internet nih, digital nih. Digital itu membutuhkan perhitungan-perhitungan yang presisi, Mas. Anda kalau tidak mengetahui passwordnya secara presisi nggak bisa masuk. Kalau analog itu masih dengan analogi. Betul. Analogi, asumsi, dugaan, begini begitu. Tapi kalau digital itu begitu. Nah, maksud saya apa yang presisi tadi? Ya ukurannya gampang, ukuran mereka. Track record. Betul. Track recordnya apa? Untuk menilai seseorang, apa yang sudah dilakukan, bukan apa yang diomongkan. Dan ini di zaman sekarang ini itu relatif gampang dilihat. Makanya juga, tetapi itu juga sayangnya itu juga gampang dibantah, bukan gampang dibantah ya, tapi gampang dibiaskan, gampang dibelokkan dengan yang disebut hoax dan fitnah itu bisa dibikin sambil kita rebahan di kamar. Betul. Gitu. Dan kalau kita lihat di fenomena medsos, berita yang tidak jelas, berita yang hoax itu yang tidak perlu kita konfirmasi, itu bisa menggerakkan orang, Mas, dan itu bisa di like banyak orang, dipercaya oleh banyak orang. Maaf, saya mengulangi apa yang terjadi di Perancis. Itu katanya itu dipengaruhi oleh medsos, Mas. Seperti di Arab itu, kayak seperti di Arab yang Arab dulu, Spring ya. Yang Arab Spring itu si siapa itu Macron ngomong begitu, Mas. Macron mau membuat satu kebijakan tentang pengaturan medsos, Mas.
karena salah satu sumber tentang jadi mereka melakukan duplikasi. Referensi anak-anak itu kan medsos. Nah, dengan mereka bikin duplikasi, bahkan dengan adanya AI misalnya bikin simulasi nih. Yeah. Ini menjadi sesuatu yang seolah-olah nyata gitu. Padahal itu misalnya rekayasa, misalnya hoax, dan itu bisa menggerakkan orang lah untuk membakar gedung dan sebagainya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu persoalannya. Kalau kita ngomong tentang ada atau tidak, ya saya sih optimis ada. Cuma bagaimana yang merasa punya itu mengkapitalisasi, mempromosikan, mempublikasikan, ini yang saya tidak lihat. Karena apa? Karena maaf nih, isu-isu di lingkaran para capres ini misalnya, itu menurut saya nggak penting. Yeah. Yang 66% itu Mas, itu yang akan menjadi penentu. Tapi yang mereka butuhkan apa? Bukan gombalan-gombalan ini, tapi bagaimana mereka mengenal, mereka tahu siapa yang pantas menjadi yang mereka idolakan. Artinya bahwa mereka berharap yang mau memahami dunia anak muda, yang mampu menjawab kegelisahan mereka. Nah, ini kira-kira siapa pemimpin yang mampu memberikan jawaban atau pemimpin yang bisa memahami dan memenuhi harapan-harapan anak muda ini, barangkali itulah yang akan jadi pemenang nantinya ya Mas. Secara teoretik begitu, tetapi saya agak akan agak enggan menjawab siapa ini misalnya. Saya hanya akan ngomong kriteria ya. Kriterianya siapa? Ya, yang bisa dilihat secara wantah saja, secara verbal saja. Para generasi milenial ini kan bukan generasi yang bisa diyakinkan cara pandang yang tadi Mas, maaf ya, misalnya tentang Satrio ini dan itu bacaan mereka berbeda Mas, Nah, saya cuma melihat bahwa kampanye kita ya, meskipun ini belum ada definitif siapa capresnya misalnya gitu, tapi kan kita sudah tahu ada 3 nama yang di atas gitu ya. Nah, kita sudah tahu 3 itu. Kan tinggal bagaimana membaca 3 ini. Kalau dari kalkulasi kan kayaknya tidak mungkin ada tokoh lain. Kecuali kalau misalnya Golkar mau mengusung sendiri ya kan Erlangga sama 4 ya. Betul. Tapi kalau kita ngomong 3 ini, misalnya siapa? Ya itu semuanya bisa dibaca. Saya bahkan berani memastikan siapa yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu yang akan pegang, yang akan apa ya? Ya tentu saja yang akan, kan ini kan teori komunikasi biasa Mas. Betul, ya. Kita kalau nggak kenal kan nggak sayang, itu aja. Cuma memang kalau dalam kontestasi tentu saja pro kontra kan selalu ada, dan karena ini kaitannya lebih ke gambaran personal, sering yang terjadi adalah tadi lempar hoax, lempar fitnah. Ini masih jalan Mas. Kalau kita baca di medsos kan itu yang masih jalan kan itu. Oke Mas, kita sebagai rakyat jelata ini, barangkali malah justru dari rakyat jelata ini punya solusi-solusi tertentu ya. Artinya sebetulnya ada nggak sih solusi mencari cawapres ini kok susah banget sih. Padahal capresnya udah arti kata 3 itu sudah yang ada di top survei lah ya. Nah ini kira-kira ada solusi lain atau alternatif lain untuk cawapresnya ini Mas. Mas Sunardian, barangkali ada solusi. Walaupun kita ini hanya rakyat jelata, tapi kok kayaknya susah banget sih nyari cawapres. Ini capresnya aja gampang kok, kita udah dapet kok. Tapi cawapresnya itu kok susah banget nih, karena ada apa ya, syarat dengan kepentingan barangkali. Tapi mungkin ada solusi lain, ada alternatif lain dari Mas Sunardian. Ya tadi kan kalau kita ngomong tentang sistem politik kita yang elitis ya, akibatnya akan seperti itu. Justru kita akan sulit mencari
cawapresnya. Yeah. Meskipun menurut saya secara politik juga sebetulnya nggak ada ngaruh itu mau cawapresnya siapa, karena semua orang pilihannya tentang capres bukan Betul, cawapres. yeah. Kita bisa melihat pada waktu Pak Jokowi ya misalnya gitu. Yeah. Pada waktu Pak Jokowi yang terutama yang kedua yang 2019 ya. Yeah. Nah itu kan sudah disiapkan ritualnya ya dengan sepeda motor chopper. Yeah. Dari sini nanti naik bareng-bareng ke KPU dan sebagainya. Bahkan pada waktu deklarasi mau berangkat diputuskan itu beberapa menit sebelumnya misalnya gitu, siapa Mahfud MD di seberang misalnya, dan seterusnya kita sudah tahu ceritanya. Kemudian ambil katakanlah kita istilahkan saja, ambil saja siapa Maruf Amin. Selesai itu. Sementara kalau kita lihat ke belakang ini kontroversial karena karena maaf nih Pak Yai, Maruf Amin juga bukan nama yang seirama dengan Jokowi misalnya, semacam itu. Bahkan juga waktu 2014 juga Jokowi juga ketika akhirnya disodorkan Yusuf Kala, Jokowi mengatakan bahwa aduh, artinya apa? Dia tidak punya pilihan, jadi dia menerima saja gitu. Yeah. Tapi kan faktor Jokowinya kuat. Maaf ya, saya ikut nyoblos ini sebagai rakyat jelata nih. Saya ikut nyoblos ketika tahun 99. Kenapa? Karena saya bertekad untuk memenangkan Megawati, meskipun saya hanya 1 suara. Yeah. Artinya juga sumbangannya nggak besar sih sebetulnya. Terus saya nggak ikut pemilu lagi, nggak ikut nyoblos lagi. Baru pada tahun 2014 saya ikut lagi. Kenapa? Karena tantangannya PDI waktu itu menangkan dulu PDIP Jokowi Capres. Yeah. Spanduknya bilang begitu, Mas. Ya kita maaf nih, saya terpaksa nyoblos PDIP. Karena apa? Karena syaratnya dari Mbak Mega adalah kalau PDIP menang, Jokowi akan dicapreskan. Kan gitu. Karena kalau dulu kan belum serentak ya, misalnya pileg dulu, baru kemudian nanti ini sebagai tiket untuk mencapai. Betul, ya. Nah itu, dan akhirnya ternyata PDIP menang. Strateginya berhasil ya. Dan menang besar nih, Mas. Iya. Dari 2014, dari 2009 kan dia waktu itu juga 2009 itu dia PDIP menang apa kalah ya? Menang kita. Di capresnya dia kalah. Iya. Megawati berpasangan dengan Prabowo kalau nggak salah. Itu dia kalah. Masih tetap SBY. Dengan cawapres Budiono yang kita tidak tahu apa nih. Bukan orang politik, bukan orang yang punya massa, misalnya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa yang penting itu capresnya. Tapi kenapa sulit? Ya mungkin alasannya bisa sangat politis ya, meskipun juga bisa sangat simpel. Kenapa? Karena ini termasuk kaitannya dengan ini, Mas, dengan bukan hanya elektabilitas, tapi kalau orang-orang bilang dengan isi tas misalnya. Iya. Maka syarat-syarat dari cawapres itu kan siapa nih? Erick Thohir, Sandiaga Uno, misalnya gitu kan. Iya. Itu kan bukan orang miskin, Mas. Betul, ya. Tapi apakah mereka itu mengangkat elektabilitas? Saya meragukan ya. Meragukan. Artinya ini bukan faktor penting. Siapa saja boleh. Kalau kita mau ngomong lebih strategis misalnya, dengan kriteria yang longgar tadi, katakanlah mereka sebagai pembantu presiden atau banser, dengan banyaknya calon itu misalnya, gitu. Karena nanti kaitannya dengan implikasi politik, Mas. Kalau orang kecewa itu bisa ngomongnya macam-macam, Mas. Betul, ya. Untungnya Pak Mahfud itu orang dewasa gitu ya, meskipun Madura masih ada. Ya kompensasinya Menko Polhukam. Tapi kalau orang-orang ini tidak dari cawapres kemudian tidak jadi,
Padahal PDIP itu sudah mengobrol banyak Mas, 10 nama Mas. Betul. Ya. Yang jadi cuma 1 Mas. Ya. Misalnya, yang 9 gimana nih? Sudah jangan-jangan mereka hanya sebagai batu loncatan, pansos atau apalah misalnya. Kayak UMPTN aja Mas ya. Kayak-kayaan. saya pikir kalau mau lebih strategis, gimana kalau cawapresnya aja ditambah gitu Mas, jangan 1. Wah, ini menarik ini. Jadi, karena Indonesia begitu luas Mas ya. Loh, iya. Secara waktu saja kita bagi 3 ya. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur ya. Jadi kalau kita naik pesawat dari Sabang sampai Merauke itu, kita kalau di Eropa sudah melewati berapa puluh negara itu ya. Lah iya kan. Nah, ini menarik nih. Gimana Mas? Negara kita kan secara teritorial kan kita dibilang negara kelautan ya. Maritim. Maritim ya. Yang bukan hanya masing-masing dari sisi etnis kebudayaannya beragam berbeda, tetapi juga posisinya, letaknya itu kan tidak mudah Mas. Tidak mudah ya. Artinya ya karena ada laut gitu kan, ada laut, sampai kemudian Jokowi berpikir tentang tol laut dan sebagainya. Anda bisa bayangkan pada waktu itu misalnya harga bensin di Jakarta, di Jawa berapa, di Papua berapa misalnya gitu. Terus syarat untuk bisa menyamakan itu kan juga tidak mudah Mas. Tidak mudah misalnya. Tidak mudahnya kenapa ya? Kaitannya dengan kendala teritorial itu ya, transportasi maksud saya misalnya gitu ya. Yang itu juga tentu membuat harga itu bisa berbeda, meskipun juga ini juga penentangnya tidak sedikit Mas. Orang yang dirugikan yang kan banyak. Betul. Yang dirugikan siapa? Ya orang waktu itu juga sih sebetulnya. Jadi kenapa 3 cawapres ini menjawab ini saja tentang dulu ketika terjadi perdebatan mengubah bentuk negara kita menjadi federalis misalnya gitu. Problemnya kan pertumbuhan secara keseluruhan nih, dari sosial, politik, ekonomi itu kan tidak merata Mas, antara Jawa dengan dan juga misalnya jumlah populasinya lah misalnya gitu kan, pertumbuhan ekonominya juga. Terus kemudian solusinya apa nih, dari hasil reformasi 98 itu kan tentang otonomi daerah. Ada 3 keputusan negara pada waktu itu kan, ada tiga hal ya, ada tentang undang-undang penyiaran, tentang otonomi daerah, apalagi saya lupa. Ada 3 itu ya. Terutama saya mau ngomong tentang otonomi daerah. Otonomi daerah pada akhirnya kan tidak jalan Mas. Betul ya. Apalah istilah orang-orang itu misalnya diculke ndase, dikucengi buntute gitu. Sehingga kemudian beberapa orang daerah punya kantor di Jakarta misalnya, kalau untuk menggulkan anggarannya dan seterusnya gitu kan. Nah ini kan biaya politik lagi ya, biaya politik yang kemudian nanti juga membuka ruang untuk korupsi misalnya gitu. Bahkan dengan adanya otonomi daerah itu kadang-kadang menciptakan raja-raja kecil di daerah ya Mas. Iya betul. Sekarang aja misalnya kita lihat kemarin tentang anggaran untuk biaya makan Lukas NMB Mas. Iya. 1 bulan itu berapa miliar itu? Kuwi mangan opo. Jadi kalau misalnya kenapa misalnya cawapres itu bisa dibagi menjadi 3 teritori gitu kan? Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur misalnya. Betul, gitu kan? Mereka sebagai pembantu presiden yang pertama. Ya saya tidak tahu apakah ide ini misalnya mau diliarkan lagi menjadi, kalau masing-masing wapres itu juga nanti ada pemetaan tentang wakil-wakil menteri misalnya gitu. Saya nggak tahu misalnya. Tapi kan ini bisa setidaknya kalau mau untuk ini ya, persoalan strategi politiknya ini bisa mereduksi potensi konfliknya nih Mas. Kalau misalnya di Indonesia Barat kita bisa ambil orang yang mewakili daerah itu misalnya gitu, masyarakat situ misalnya, situ itu meskipun belum jelas, tapi kan itu bisa digilir misalnya. Tapi paling tidak ini kan, walaupun ini hanya obrolan kosong ya Mas ya, tapi ini menarik ide ini Mas. Artinya ya, karena saya orang bebas, jadi saya bisa ngomong begitu. Menariknya begini Mas, artinya bahwa ini bisa
apa ya, akselerasinya, percepatannya itu akan semakin, wah kalau motor itu bisa lari 100 lah. Iya Jadi kan? 2045 yang menjadi cita-cita kita bersama ini saya kira akan tercapai. Oke Mas Nardi, di ujung obrolan kita ini ya, tadi saya ada menangkap aspirasi atau solusi atau apa ini namanya. Tetapi ada tawaran yang menarik untuk seandainya Indonesia ini ada 3 cawapres, 3 wapres ya. Nanti kan jadi wapres ya. 3 wapres yang akan mempercepat pembangunan Indonesia. Iya. Tapi saya rasa untuk 2024 nanti saya kira usulannya Mas Nardian ini belum bisa diakomodir. Dan lagi juga usulan siapa kan ini kan usulan podcast ya. Tapi saya kan membayangkan asik-asik aja gitu loh, misalnya Ganjar punya cawapres ini. Betul. Prabowo punya cawapres ini. Iya. Artinya sudah mengurangi orang yang akan kecewa gitu Mas. Betul. Ya. Oke Mas Nardian, terima kasih sekali. Ada alternatif lain yang ditawarkan. Seandainya Indonesia punya wapres 3, ini akan menarik sekali. Mungkin nanti di 2029 bisa menjadi perbincangan yang menarik ini ya Mas ya. Mas Nardian, terima kasih sekali sudah hadir di podcast terima kasih juga. Channel Agus Becak, Dapure Agus Becak. Mudah-mudahan Mas Nardian bisa ngobrol lagi bersama saya di podcast berikutnya. Terima kasih, sehat selalu Mas Nardian. Ya, sama-sama Mas Agus.